Hari ini, saya ingin mengajak Anda duduk sejenak. Bukan untuk membicarakan Yogyakarta sebagai kota kenangan tempat Anda makan gudeg 5 tahun lalu, atau tempat Anda berfoto di Tugu saat liburan sekolah. Bukan. Kita akan membedah Yogyakarta yang hari ini, di awal tahun 2026, sedang berdiri tegak di persimpangan sejarah paling krusial dalam 1 abad terakhir. Bayangkan sebuah provinsi kecil. Luasnya tidak seberapa dibanding Jawa Timur atau Jawa Barat, tapi pengaruhnya, gravitasinya, luar biasa. Saat kita berbicara hari ini, di tahun 2026, Jogja bukan lagi sekedar kota pensiunan atau kota pelajar yang lambat. Jogja sedang bermetamorfosis. Di utara, beton-beton jalan tol telah membelah bukit. Di selatan, jalur lintas pantai membuka isolasi ratusan tahun. Di tengah, ada nadi kebudayaan yang berdenyut melawan arus modernisasi. Banyak orang bertanya, masih istimewakah Jogja? Jawabannya, ya, tapi definisinya telah berubah. Keistimewaan hari ini bukan hanya soal sejarah keraton. Keistimewaan hari ini diukur dari bagaimana sebuah wilayah tradisional mampu memiliki indeks pembangunan manusia atau IPM kategori sangat tinggi di angka 82,48, tertinggi kedua di Indonesia setelah Jakarta. Bayangkan itu, tanpa gedung pencakar langit sebanyak Sudirman Tamrin, tanpa tambang batu bara, tapi manusianya memiliki kualitas level global. Dalam beberapa menit ke depan, saya tidak akan membiarkan Anda bosan dengan angka statistik kering. Kita akan membedah segitiga emas Joglo Semar, kita akan bicara kenapa Jogja lebih mirip Kyoto di Jepang daripada provinsi lain di Indonesia. Dan kita akan bicara soal uang, investasi, lapangan kerja, dan harapan baru di tahun 2026. Siapkan kopi Anda, kita mulai perjalanan ini. Mega proyek dan konektivitas, the hardware. Mari kita bicara soal fisik, soal hardware dari Yogyakarta baru. Jika Anda berkendara ke Yogyakarta 5 tahun lalu, mungkin Anda ingat macetnya Kartasura atau horornya tanjakan curam di pesisir selatan. Tahun 2026, peta itu sudah digambar ulang. Kita sedang melihat penyelesaian penuh dari visi besar menghadap ke selatan. Anda tahu apa yang paling seksi dari infrastruktur Yogyakarta saat ini? Bukan bandara YIA-nya saja, tapi apa yang menghubungkan kita ke sana. Pertama, jalan tol Yogyakarta-Bawen. Dulu Semarang ke Jogja itu ujian kesabaran. Sekarang, seksi 1 dari Sleman ke Banyurejo sudah beroperasi, dan seksi 6 di ujung Bawen sana juga sudah rampung. Kita bicara soal memangkas waktu logistik dari Pelabuhan Tanjung Emas langsung ke jantung industri kreatif di Sleman. Ini bukan cuma soal mobil pribadi, ini soal truk kontainer yang membawa bahan baku. Kedua, dan ini yang paling krusial, jalur jalan lintas selatan, JJLS. Pernah dengar Kelok 18? Di tahun 2026 ini, ruas Kretek hingga Giri Jati yang kita sebut Kelok 18 akhirnya rampung. Ini bukan sekedar jalan aspal, ini adalah engineering art. Jalan yang meliuk indah di perbukitan Parangtritis menyuguhkan pemandangan Samudra Hindia yang luas. Kenapa ini penting? Karena selama puluhan tahun, ekonomi Jogja itu timpang. Utara kaya, selatan tertinggal. Dengan tersambungnya JJLS dari Congot di Kulon Progo sampai Duet di Gunung Kidul, kita tidak lagi melihat Gunung Kidul sebagai daerah tandus yang jauh. Kita melihatnya sebagai the next Bali di Jawa. Investasi hotel, restoran, dan beach club tidak lagi menumpuk di Malioboro. Mereka menyebar ke pinggir pantai selatan. Ini menciptakan apa yang para ekonom sebut sebagai pemerataan kue ekonomi yang sesungguhnya. Dan jangan lupa, di tengah semua ini ada Bandara Internasional Yogyakarta YIA. Di tahun 2026, YIA bukan lagi bandara yang sepi. Tol Solo-Jogja YIA yang perlahan tersambung penuh telah memperluas catchment area bandara ini. Orang Madiun, orang Solo, sekarang lebih memilih terbang lewat YIA daripada harus ke Juanda atau Semarang. Jogja, Bapak Ibu sekalian, telah berubah dari sekedar tujuan akhir menjadi simpul transit raksasa di tengah Pulau Jawa. Investasi dan ekonomi, the engine. Sekarang, mari kita bicara soal dapurnya. Dari mana uang itu datang? Data investasi tahun 2024-2025 menunjukkan sebuah anomali yang menarik. Di saat provinsi lain berlomba-lomba mengundang investor asing untuk mengeruk nikel atau sawit, Jogja justru digerakkan oleh penanaman modal dalam negeri, PMDN. Dominasinya mencapai lebih dari 91%. Apa artinya? Ini sinyal ketahanan ekonomi. Ekonomi Jogja dimiliki oleh bangsanya sendiri.
Sektor apa yang seksi? Bukan pabrik yang mengepulkan asap hitam, tapi sektor jasa, pariwisata, dan hospitality. Namun ada satu raksasa tidur yang sedang dibangunkan di 2026, yaitu logistik udara. Kita punya YIA, bandara dengan landasan pacu yang bisa didarati pesawat kargo terberat di dunia, Antonov sekalipun. Tapi jujur saja, sampai 2025 kemarin, ekspor kita lewat udara masih minim. Kargo kita masih banyak lari ke Semarang atau Jakarta. Tahun 2026 adalah tahun titik balik. Konsep agroaerotropolis di Kulon Progo mulai menampakkan wujudnya. Bayangkan sebuah ekosistem di mana salak pondoh, manggis, atau kerajinan perak kota gede di-packing di cargo village dekat bandara dan sore harinya sudah terbang menuju Dubai atau Tokyo. Ini adalah masa depan high value export. Kita tidak jual barang murah dalam jumlah banyak, kita jual barang premium dengan kecepatan tinggi. Pertumbuhan ekonomi kita diproyeksikan stabil di angka 5,1 hingga 5,9%. Ini angka yang sangat sehat di tengah ketidakpastian global. Inflasi terjaga 2-3%. Artinya apa? Daya beli masyarakat Jogja aman. Harga gudeg naik sedikit, tapi gaji juga naik. Bicara soal gaji, ini kabar baiknya. Di tahun 2026, UMP DIY naik cukup signifikan. Hampir 6,78%, menyentuh angka 2,4 juta lebih. Mungkin Anda bilang, masih kecil dibanding Bekasi. Betul, tapi ingat rasio biaya hidup dan indeks kebahagiaan. Gaji 2,8 juta di kota Jogja, dengan akses kesehatan dan pendidikan murah, seringkali memberikan ketenangan jiwa yang lebih tinggi daripada gaji 8 juta di Jakarta, tapi habis di jalan dan biaya stres. Mari kita masuk ke bagian yang paling mendalam, jiwa dari Jogja, keistimewaan. Seringkali kita hanya melihat istimewa itu sebatas dana istimewa atau jabatan gubernur yang tidak dipilih lewat pilkada. Tapi mari kita zoom out, mari kita bandingkan Jogja dengan dunia. Dalam riset saya, posisi Jogja ini sangat unik. Ia mirip dengan prefektur Kyoto di Jepang dan negara bagian Bavaria, Bayern di Jerman. Mari kita bedah satu persatu. Seperti Kyoto, Jogja adalah ibu kota kebudayaan. Kyoto punya kaisar masa lalu, Jogja punya sultan. Keduanya menghadapi tantangan yang sama, bagaimana menjaga tradisi di tengah gempuran turis dan modernitas. Bedanya, Gubernur Kyoto dipilih lewat pemilu, Gubernur Jogja ditetapkan. Apa keuntungan Jogja di sini? Stabilitas. Visi pembangunan Jogja bisa ditarik untuk 20 tahun ke depan tanpa takut berganti haluan setiap 5 tahun, karena ganti gubernur. Visi menghadap Laut Selatan itu butuh puluhan tahun, dan hanya kepemimpinan yang stabil yang bisa mengawal itu sampai tuntas. Lalu bandingkan dengan Bavaria di Jerman. Bavaria itu negara bagian yang sangat bangga dengan identitasnya. Mereka orang Jerman, tapi mereka orang Bavaria dulu. Mereka punya otonomi kuat. Jogja pun demikian. UU Keistimewaan memberikan otonomi asimetris yang tidak dimiliki Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jogja punya kedaulatan dalam mengelola tata ruang dan pertanahan, Sultan Ground. Di Bavaria, tradisi menjadi branding jualan mobil BMW dan teknologi canggih. Di Jogja tahun 2026, tradisi menjadi branding untuk ekonomi kreatif dan startup digital. Kita melihat perpaduan unik, coder dan programmer yang bekerja di coworking space dengan pemandangan sawah, berdiskusi tentang AI atau Artificial Intelligence sambil minum wedang uwuh. Inilah keunggulan komparatif Jogja di mata dunia, modernitas yang berakar. Tapi teman-teman, tidak ada surga yang tanpa celah. Di balik gemerlap lampu Malioboro dan mulusnya tol baru, Jogja menyimpan bom waktu yang sempat meledak di 2024-2025, yaitu sampah. Penutupan TPA Piyungan adalah tamparan keras. Kita melihat tumpukan sampah di pinggir jalan, aroma tak sedap di sudut kota. Itu adalah harga yang harus dibayar dari urbanisasi yang tak terkendali. Namun di tahun 2026 ini, kita mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Pemerintah tidak tinggal diam. Tahun ini adalah tahun dimulainya konstruksi besar-besaran teknologi PSLE. Menggandeng mitra strategis seperti Danantara, Jogja tidak lagi ingin menumpuk sampah, tapi membakarnya menjadi listrik. Targetnya ambisius, memusnahkan 1.000 ton sampah per hari. Tapi solusi sejati di Jogja bukan hanya mesin raksasa itu. Solusi sejatinya ada di desentralisasi. Kita melihat kebangkitan gerakan warga, bank sampah di level RT, pengolahan biopori di desa-desa. Krisis kemarin memaksa warga Jogja kembali ke watak aslinya, gotong royong. Kita belajar bahwa kita tidak bisa manja lagi membuang sampah begitu saja. Ini adalah transformasi mental terbesar bagi warga Jogja dalam dekade ini. Kendala ini, secara paradoksal, justru memperkuat kohesi sosial kita.
lapangan kerja dan masa depan, The Hope. Lalu bagaimana dengan Anda, anak muda, pencari kerja, atau investor? Apakah Jogja di 2026 adalah tempat untuk menggantungkan harapan? Jawabannya, sangat optimis. Lapangan kerja di Jogja tidak lagi monoton. Dulu opsinya mungkin hanya jadi PNS atau pegawai hotel. Sekarang, ekosistem startup Jogja tumbuh hampir 20%. Jogja menempati peringkat 5 nasional untuk ekosistem startup terbaik. Ada fenomena menarik bernama brain gain. Dulu, lulusan UGM atau UII lari ke Jakarta, brain drain. Sekarang, banyak talenta digital dari Jakarta, bahkan ekspatriat pindah ke Jogja. Mereka kerja remote, gaji dolar atau rupiah Jakarta, tapi pengeluaran Jogja. Mereka mencari kualitas hidup. Sektor apa yang sedang hot di 2026? Ekonomi kreatif digital, edtech, healthtech, dan studio game atau animasi. Jogja adalah Silicon Valley-nya seni dan budaya. Logistik dan pergudangan, efek domino dari tol dan bandara YIA. Pariwisata regeneratif, bukan lagi pariwisata massal yang merusak, tapi pariwisata berbasis desa. Program Desa Mandiri Budaya telah berhasil menciptakan lapangan kerja bagi warga desa. Anda tidak perlu ke kota untuk kaya, Anda bisa tinggal di Ngelanggeran atau Mangunan, mengelola wisata dan hidup sejahtera. SDM kita jangan tanya, IPM kita 82,48. Kita punya ribuan dokter, seniman, dan pemikir. Ini adalah tambang emas sesungguhnya dari Yogyakarta, bukan emas di dalam tanah, tapi emas di dalam kepala manusianya. Kesimpulan, the call to action. Sebagai penutup monolog ini, saya ingin menyimpulkan satu hal. Yogyakarta di tahun 2026 adalah bukti bahwa tradisi dan kemajuan tidak harus saling membunuh. Mereka bisa berdansa. Kita punya jalan tol kelas dunia, tapi kita masih punya angkringan yang hangat. Kita punya bandara internasional raksasa, tapi kita masih memegang teguh filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, memperindah keindahan dunia. Tantangan sampah dan ketimpangan ekonomi memang masih ada, tapi peta jalannya sudah jelas. Solusinya sedang dikerjakan, bukan didiamkan. Bagi Anda yang ingin berinvestasi, masuklah sekarang, terutama di sektor hilirisasi digital dan logistik. Bagi Anda yang ingin berkarya, Jogja menyediakan panggung yang tenang namun bergaung ke seluruh dunia. Yogyakarta 2026 adalah wajah optimisme Indonesia, sebuah provinsi kecil yang mengajarkan kita bahwa menjadi istimewa itu bukan tentang menjadi yang paling kaya, tapi menjadi yang paling berbudaya, paling manusiawi, dan paling siap menghadapi masa depan tanpa kehilangan jati diri. Like jika suka, komen sesuka hati, share dengan rasa bangga dan keistimewaan, dan subscribe untuk info selanjutnya. Pamit undur diri, salam istimewa.